Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mintahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir di dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang muliakan para ulama, para habaib dan sarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang Allah muliakan para pencinta Masjid Al-Qadar yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana Nabi SAW bersabda, Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran di Taurat. Jadi kata beliau, Allah telah mewahyukan kepada Musa bin Imran di dalam kitab Taurat. Apa kata beliau? Inna ummahatil khataya thalasun, al-kibru wal hasadu wal hirsu. Jadi ujar beliau bahwa pokok daripada segala kesalahan itu ada 3 macam, menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan kita ini. 3 aja sedikit. Yaitu yang pertama adalah al-kibru. Kibru itu ada memiliki sifat sombong. Nah, jadi karena sombong ini banyak lah. Bisa sombong lantaran adalah orangnya tadi kaya, disebabkan lantaran kekayaannya tadi lalu ia sombong dengan orang lain. Bisa jadi oleh lantaran daripada kealimannya, atau lantaran daripada kebumasan atau kecantikan atau kegantengan kegagahannya, bahkan bisa jadi lantaran kedudukan dan jabatannya. Banyak macamnya. Banyak sifat orang yang sombong ini. Namun kita sebagai manusia yang biasa, terkadang hal tersebut kadang kita sadari. Berbeda dengan seorang walinya Allah. Jadi sultanul, daripada sultan walinya Allah yang bernama Syekh Abdul Al-Jalani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ini membedakan, menjadikan di antara di setiap hari kita itu jasidin pasti kita berjumpa dengan 7 macam manusia. Pasti sudah nampak 7 macam manusia itu. Yang pertama ujar sidin apa? Orang alim. Nah ini yang awal. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga orang tua. Yang keempat pemuda. Yang kelima anak-anak. Yang keenam orang gila. Dan yang ketujuh adalah kafir. Ini
senantiasa kita bertamu orang ini tadi. Dan 7 orang yang sidin sebutkan ini tadi adalah dipandang sidin luar biasa mulianya. Perbedaan kita kalau menggaya kita rajin terkadang kita bisa membedakan artinya kayak apa, kita lihat kemampuannya kayak apa dengan seorang dulu. Tetapi seorang sultan aulia, rajanya daripada walinya Allah itu memandang sabarataan itu adalah lebih daripada sidin. Kamu orang alim lebih daripada sidin kedudukannya. Tetapi dengan orang kaya, bahwasanya orang kaya itu dipandang siapa orangnya sangat dermawan. Tetapi dengan orang tua banyak badan amalan-amalannya. Tetapi dengan orang pemuda, maka pemuda ini dari senantiasa menuntut ilmu, senantiasa didoakan oleh para malaikat ya Allah, bahkan diampuni daripada dosa-dosanya. Tetapi dengan anak halus, maka dipandang itu adalah orang yang kada ada berbuat dosa sama sekali. Namun ketika bertemu dengan orang gila ini lebih mulia lagi. Kenapa? Sebab menurut daripada pandangan orang yang luar biasa ilmunya adalah orang gila ini adalah mendapat jaminan masuk surganya Allah. Jelas sudah. Jadi menghendak dapat jaminan asal gila bujur aja Allah masuk surga deh ya. Bujur jangan gilaan Nabi. Kenapa? Jadi sebab ada mikir orang gila kan ada masalah dapat hukumnya lah. Ini anak sembahyang enggak, anak kada, anak ambil orang enggak ada urusan ini. Sebabnya ada bakal lagi ya lah. Orang kada bakal ini kada mendapat daripada kena sanksi. Jangankan ibaratnya kena sanksi di akhirat, di dunia aja gini bebas. Yang orang gila kada palingan kita dikurung orang tadi supaya kayak begini waras itu benar kan? Tapi pun yang memang sudah awal memang gila malah itu kalau sudah beruntung. Tapi ada denang biji kita gila ya Allah ada kita. Walaupun ikutnya ada jaminan sudah nih. Orang gila nih dapat kebebasan bahkan termasuk adalah ahli surga aja ya Allah oleh lantaran karena berbuat dosa. Kebanyakan orang memencela dengan ini tadi yang luar biasanya. Dan yang ketujuh adalah orang kafir. Jangan kita menghinakan dengan orang yang kafir sebab itu di masa hidupnya aja. Yang menjadi penentu seseorang berhasil kadanya adalah di akhir hayatnya. Kita tahu kita mau dan orang bawahnya kita tentulah kena di akhir hayat kita masih dalam keadaan beriman. Ada pasti. Ada pasti. Bahkan pernah menceritakan dulu nang seseorang membatikan ba'ading di antara nang batiga ba'ading tadi berdua nang ketiga meninggal dunia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal orangnya sembahyang 5 waktu. Orang ini kebetulan orang ini marbot 40 tahun lawasnya. Jadi kau 40 tahun sembahyang dijamin sudah. Nah, sembahyang berjamaah sudah mendapat jaminan sudah luar biasa. Namun sebuting aja kesalahan yang diperbuatnya apa? Setiap dia keluar daripada peribadatannya sehingga ketika dia menjumpai orang lain dia senantiasa memuyai orang lain. Tahu mulia kalau mulia kan? Tahu lah. Menyambati orang 40 tahun. Bapak yang meninggal di akhir hayatnya ditalkinkan la ilaha illallah. Ada kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Ada kamu mengucapkan kalimat la ilallah. Sehingga diambilkan Al-Quran dipadakan ini kalamullah. Ia pun mengingkari aku pada lagi beriman dengan yang namanya Al-Quran ini tadi. Sehingga ia pun meninggal mati dalam keadaan kafir. Berarti orang itu sudah ya Allah. Gara-gara itu aja tak. Yang kedua pulang kayak itu juga terjadi ketika yang keduanya pulang dan sana yang kedua pulang mengganti berapa tahun lawasnya 30 tahun. Nang kakak 40 tahun, nang adik 30 tahun mengganti pulang. Ternyata kurang lebih sama anak kakaknya juga. Ketika di akhir hayatnya ditalkinkan orang pulang la ilaha illallah. Ada mau iringi. Padahal semua yang 5 waktu sudah berjamaah pulang. Tepat waktunya pulang beramaliyah luar biasa. Cuma sabutin aja gara-garanya apa? Montongnya kada dijaganya. Ketujuh, mama diri pulang tadi.
Maka ketika ia memperbuat demikian, di akhir daripada hayatnya dikunci oleh Allah Ta'ala sehingga lidahnya ini kaku, udah apa-apa lagi. Didatangkan kembali seperti kakaknya tadi dengan Al-Quran, maka ia pun menolak seperti apa yang dikatakan oleh kakak yang pertama. Ia pun meninggal dengan tanpa membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sudah. Nangka 3 pulang mengganti. Ternyata ketika nangka 3 menggantinya tadi, maka begitu ia mendapat kesempatan berangkat, ia bawa umrah, jadi tak entah umrah atau haji kah, pokoknya sidin tadi begitu berangkat ke sana, sepanjang jalan sidin itu ada doa yang lain apa? Minta supaya mati dalam keadaan beriman. Ada bacaan yang lain, ya Allah matikan aku dalam beriman, ya Allah matikan aku dalam beriman, ya Allah matikan aku dalam beriman. Sampai di muka Ka'bah pun kayak itu demikian yang mengucapkan. Sehingga ulama pada waktu itu mendengar daripada rintihan seorang hamba di muka Ka'bah mengucapkan demikian, lalu sidin bertakwa, kenapa ya sidin makanya mengucap nama itu, karena ada bacaan yang lain lagi, banyak bacaan yang lain lagi, banyak permintaan yang lain lagi. Kenapa yang mengucap nama itu? Lalu menceritakanlah ia tentang al-ikhwal, keadaan daripada kakaknya yang meninggal dengan keadaan tanpa membawa iman tadi. Maka daripada itu kita jangan coba hendak bersombong di hadapan daripada orang lain, apalagi itu orang kafir memang jelas, tetapi kita ada tahu taufik hidayahnya Allah bisa datang di akhir daripada hayatnya. Ini makanya Sultan Aulia yang bergerak dengan nama Syekh Abdul Qadir Az-Jalali ini luar biasa menerangkannya tadi. Syekh Abdul Qadir Az-Jalali ini menurut kisah sidin ini di antara karamah sidin luar biasa. Napa di antaranya kawa main dibakar orang yang sudah mati. Orang sudah mati itu kalau dibakar sidin. Banyak kan ada di mana itu siapa ada yang memiliki daripada hajat dunia atau akhirat, minta aja kena ku akan kudoakan, ku mintakan Allah Ta'ala bisa dikabulkan. Dan beliau pada waktu itu saking banyak jamaah sidin ini ada ribuan lagi, puluhan ribu sidin ini, puluhan ribu bahari kan ada muslim kayak gini, kayak gini kan nyaman. Tuh puluhan ribu tuh bila mana sidin babacaan, ini Abdul Qadir Jilani sidin babacaan ini, orang yang di muka dengan orang yang di ujung jauh-jauh mana itu sama kayak membaca di depan sidin. Menang suara sidin saking harapnya. Nah, mau kayak kita kan bakuriak dari sini ke sabarang sana lagi bayar mau sudah dapatnya. Ya Allah, ini bapaknya sama kayak di hadapan orangnya puluhan ribu, banyaknya luar biasa, banyak manatnya. Di antaranya bahkan diceritakan bila mana orang tuh karena penyakit tuli, ini tuli ini orang nih. Bila orang pengajian kan mendengar, tapi bila turun ke pengajian sidin, begitu mendengar di pengajian sidin itu hampir tuli langsung. Cuma bila hampir pengajian beli ke rumah, tuli pulang beli. Ya biar artinya tuh ada aja istirahatnya tuli itu, artinya kan luar biasa karena masih ini tadi. Maka ketika itu di akhir daripada pengajian sidin lalu mengatakan apa? Wahai daripada jamaahku, barang siapa yang sekiranya ada memiliki hajat dunia dan perkara akhirat yang kira-kira berhubungan dikabulkan, boleh Bapak dan aku memintakan dan Allah Ta'ala kabulkan. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika sidin mengucapkan yang tadi ini, orang nongkrong dibuat tadi kan mendengarkan nang detik-detik terakhir ujung ini mendengarkannya. Nah, jadi di antara yang banyak tadi ada seorang perempuan yang mendengarkan bujur-bujur nih ucapan sidin tadi. Bila ada hajat dunia atau hajat akhirat, minta aja dan aku aja sidin, insyaallah kita sampaikan dikabulkan. Lalu begitu sudah selesai pengajian, masuk sidin ke dalam rumah sidin. Ketika sudah masuk ke kamar sidin, seperti biasanya tiba-tiba datang babinyannya tadi ke rumah sidin mengetuk. Pas mengetuk pintu, mendengar sidinnya, kenapa kabar sidinnya?
Jasa perempuan di ulun kebetulan ada hajat wahai Syekh. Bahwasanya dia tadi mengatakan apabila ada memiliki hajat dunia atau hajat akhirat maka minta jalan aku kena kupitakan yang Allah Ta'ala niscaya Allah mengabulkan. Ini di antara orang masih dinang luar biasa. Di antaranya adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu ujar sidin apa hajat ikan? Mana dia si perempuan tadi? Ujar si perempuan ini wahai Syekh, bahwasanya ulun ini minta hanya sebuting aja. Napa ulun ini besi laki ulun tuh hanya mati. Hanya 2 hari matinya. Jadi menurut kitab itu kan bila batas orang nang bisa diurusi orang tuh maka jatahnya itu nah sebelum dia apa-apa itu 3 hari di tangan malaikat maut. Jadi kisahnya karena kalau maut itu isi kantong. Cuma kantongnya beda dengan kita nih deh. Jadi berapa hari sudah? 2 hari Jisli meninggal sudah lagi kok. Oh 2 hari siapa Jisli dengan lagi biar dipadahakan ini. Tunggu aja Sidin biar masuk Sidin ke dalam kamar sembahyang Sidin 2 rakaat. Ketika Sidin sudah selesai sembahyang karabang masuknya Allah atas. Menurut cerita itu sampai kali ke-7 Sidin mendatangi. Bertemu Sidin langsung dengan malaikat Israel penyambut nyawa bertamu. Bayar bertamu menurut cerita apa? Lalu Sidin meminta wahai Israel aku meminta dengan ikan tolong bulik akan rohnya Sipulan bin Sipulan. Melihat di malaikat Israel ini. Jangan malaikat ini siapa? Malaikat ini harap menyuruh aku nih. Menyuruh aku memuliakan siapa? Gara ikan ini. Nah, sehingga akhirnya nampak melihat dengan keadaan tersebut lalu karasi Sidin oleh bakal karasan ini tadi rupanya malaikat Israel ini talinya sedikit ditarik Sidin kantong ini tadi. Bayar malaikat kantong tadi luar bit kantong buat tabur hai roh-roh ini roh-rohnya mati ini tadi olehnya dan tabur hai bu tahur ada yang datang memandi bangun pulang namanya bayangkan bangun pulang bangunan ditabulik rohnya dari gugur pulang ke bawah. Termasuk adalah roh orang nanti cari Sidin tadi akhirnya apa maju malaikat Israel. Ya Allah ya Rabbi ini ada seorang hamba seorang hamba di luar biasa wajib mengerambuti sehingga merusak daripada tempat penyimpanan ulun tadi. Bagaimana apa ujar Allah Ta'ala wahai malaikat Israel biarkan jatuhnya kedudukan itu tinggi di sisiku luar biasa ini. Nah, saking istimewanya tuh dia dengan Allah Ta'ala. Maka ketika Sidin turun tadi melihat bertemu langsung dengan si perempuan tadi memadahkan wahai si perempuan ya bila habis bulik ini kena datangi keluarga pian tabuk kubur lagi pian tadi bahwa saya lagi pian hidup sudah maka dibukti akan ketika Sidin bulik disuruh keluarga tidak menabuk ternyata dasar bujur hidup lagi Sidin. Jadi menurut cerita itu sampai puluhan tahun hanya meninggal pulang bahasa istimewanya tuh. Yang ada nangka itu lagi lah nyaman benar ya Allah. Bau kulit lagi itu jangannya ada tuh nangka itu dah. Nah makanya di antara manakib itu sama manakib sesama tuh ada tuh di ujungnya daripada kalimat-kalimat perkataan yang demikian tadi. Artinya apa? Boleh kita meminta bertawasul melewati orang nang luar biasa keistimewaannya sehingga kamu menyampaikan dengan apa yang kita inginkan tadi. Nah itu kan mustahil lah, mustahil maka itu tuh. Jadi bila mana orang ini dimuliakan Allah Ta'ala luar biasa, maka hal yang kada mungkin bagi diri kita, bagi mereka sebenarnya mungkin. Sebab nyaman makanan makanya apa aja ibaratnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma mereka sebenarnya itu adalah ada berminat dengan daripada permata dunia ini kada berminat berbeda dengan kita orang awam yang biasa ini. Itu jawaban bedanya. Jadi
Nang pertama, nang dapat merusak dengan seseorang tadi adalah disebabkan lantaran kesombongannya, dan sombong ini tadi luar biasa bujur-bujur dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kayak apapun keadaan kedudukan seseorang, kayak apapun alimnya, kayak apapun banyak amaliyahnya, bila di dalam dirinya, di dalam hatinya ada bersifat sombong, maka apa nanti miliknya tadi hancur lebur. Artinya apa? Ada apa-apanya di mata Allah Ta'ala. Nah, sehingga orang tersebut nantinya bukannya mendapat suatu kenikmatan, justru yang peroleh ajab daripada Allah Ta'ala. Kenapa ini sambung hadang lagi jam berapa nih kita isanya? Nah, ada pertanyaan kan jadikan tadi 5 atau 7 menit kan, tinggal 5 menit dia lagi kan? Ya Allah lah. Ada pertanyaan? Belinya kan belum lanjutkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.